Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu baru buat kehidupan kami. Pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk terus diajar melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan atau berhala. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hosea 13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu, mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Betapa menyedihkannya keadaan hidup orang-orang yang melupakan Tuhan Allahnya. Israel telah diperingatkan Tuhan akan hal itu. Sejak awalnya, Tuhan berkata, "Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang." Hosea 13 ayat 4 sampai yang kelima. Namun Israel melupakan Allahnya. Keadaan yang sangat menyedihkan terjadi bagi manusia yang melupakan Tuhan dan mengejar berhala-berhala lain. Mereka akan mengalami keadaan yang sangat kejam dan kehancuran. Di Hosea 13 ayat yang pertama tadi menuliskan demikian. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Coba perhatikan kebenaran ini. Keadaan Efraim atau ungkapan lain dari Israel, orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan dan mengejar ilah-ilah lain. Mungkin saja keadaan mereka sepertinya baik dan berhasil. Lihat saja Efraim, apabila ia berbicara, gemetarlah orang, dan ia diangkat-angkat di antara orang-orang sebangsanya. Namun, betapa kejamnya berhala yang ia sembah-sembah. Begitu ia kedapatan salah langkah dalam pengejarannya akan Baal, ia mati dan hancur. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan demikian. But when he became guilty bin Baal, he died. Tidak mengenal ampun, tidak ada belas kasihan. Itulah jalan orang-orang yang mengejar berhala dan meninggalkan Tuhan. Pada masa sekarang, berhala itu tidak lagi berupa patung buatan tangan manusia, tapi tetap berhala-berhala itu adalah buatan manusia dan bukan Tuhan. Bagi sebagian orang, berhala itu bisa berupa uang atau kekayaan. Bagi yang lain, mungkin karir, atau yang lain lagi, mungkin ketenaran. Bahkan bagi sebagian orang, berhala itu
bisa berupa pelayanan. Apapun berhala yang kita kejar, berhala itu kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Ketika kita salah langkah sedikit, maka berhala yang tidak mengenal belas kasihan itu akan menghancurkan kita. Pagi ini, marilah kita melihat kepada diri kita masing-masing. Sungguhkah hanya Tuhan sendiri yang kita sembah dan layani? Pastikan hidup kita tidak menghamba kepada dua Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran dan ajaran firman-Mu untuk pagi hari ini. Ingatkan setiap kami untuk mau selalu menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah apa yang menyenangkan buat hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.